warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Dewi atau biasa dipanggil Miss D. Memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus memulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang saya sampaikan akan bermanfaat untuk kalian semua. Now, today we are going to learn about news item. Ada yang tahu news item itu apa? Mari kita cari yuk. Apa sih itu news item? Let's go. Oke, news item text. News item text. Apakah itu? Oke, what does it mean? News item text itu berada di pembelajaran bahasa Inggris kelas 12. Biasanya itu di semester 1. Untuk yang kurikulum 2013 ya. Lanjut. Apa itu news item text? Oke. News item text is a type of text that has the main function or communicative purpose to inform readers or listeners or viewers about events of the day that are considered newsworthy or important. Jadi news item sendiri itu adalah teks yang menjelaskan tentang fungsi dan juga tujuan yang komunikatif untuk memberitahukan, untuk inform the readers, memberitahukan pembaca atau pendengar bahwa ada sebuah event atau kejadian yang mana itu dipertimbangkan sebagai berita penting untuk dibahas. Nah, biasanya berita-berita yang di TV, di koran, nah itu kita bisa jadikan news item text. Dan memang koran atau majalah yang memberitakan itu disebut dengan news item text. Next. Nah, di sini ada tujuan. Apa itu tujuan dari si news item text? Tujuannya adalah to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi untuk memberitahukan pembaca ya tentang newsworthy or important events of the day. Jadi kayak memberitahukan pembaca ada sebuah berita yang penting untuk dibahas, untuk dibicarakan, untuk diberitahu. Nah, itu adalah tujuannya, menginformasikan pembaca tentang berita yang penting untuk diketahui. Next. Nah, kita akan membahas tentang general structures dari news item text. Yang pertama, itu ada main event or newsworthy event. Yang kedua, itu ada background events or elaboration. Yang ketiga itu ada source. Nah, kita bahas satu-satu ya, apa itu main event, background events, and source. Oke, siap? Baik. Di sini kita akan membahas tentang main event atau newsworthy event. It recounts the event in summary form. Jadi kita mengulas atau menceritakan kembali kejadian yang terjadi dengan pembahasan yang singkat ya, atau kita singkat, kita summary. Yang kedua itu ada background event or elaboration. Nah, background events or elaboration, they elaborate what happened to whom and in what circumstances. Jadi mereka tuh menggabungkan apa yang terjadi, terus juga kenapa, bagaimana bisa terjadi, dan siapa saja orang yang terlibat dalam berita tersebut. Next, source. It contains comments by participants in witness to or authorities experts on the events. Jadi sumbernya itu bisa kita ketahui dari komentar-komentar participants atau yang berada di berita tersebut, atau saksi mata
atau juga bisa expert atau yang ahlinya dari berita yang ingin kita bawakan di news item text. Next. Oke, kita akan membahas tentang language features of news item text. Pertama, kita akan focusing on circumstances. Jadi kita membahas focusing on circumstances. Kedua, using saying verbs. Menggunakan saying verbs. And then the third, mentioning the scene at the beginning of the text. Jadi kita menyebutkan scene-scene atau kejadian-kejadian ya di awal teksnya. Nah, maksudnya apa sih, Miss? Focusing on circumstances. Nah, di sini focusing on circumstances using a simple language in writing the text. Jadi menggunakan bahasa yang sederhana dalam menulis teksnya. Lanjut, itu ada using saying verbs. Nah, di sini ada apa sih itu petik? Pernah dengar kan kalau misalkan kalian she said that. Nah, ini ada direct indirect speech-nya. Di sini kita akan menggunakan saying verbs atau juga direct speech-nya, yang mana kita akan menggunakan ada she said, she informed, she told, she reported. Nah, biasanya using saying verbs di sini digunakan ketika kalian mau menuliskan pada bagian source. Nah, masih ingat kan tadi kan source itu bagaimana? Source itu adalah sumber, bisa dari participants, witness, atau juga bisa dari expert. Nah, lanjut ke mentioning the scene at the beginning of the text. Nah, mentioning tempat biasanya di awal kalimat atau di awal paragraf pada news item text. Contohnya di sini adalah Jakarta atau bisa juga Kuala Lumpur. Strip, jangan lupa ya, di situ ada stripnya, baru mulai paragraf kalimat paragraf baru. Lanjut, kita ke part 2 dari language features. Lanjut, kita akan ke language features yang kedua. Language features of news item text. Di sini ada using past tense in explaining news events. And then ada headlining. And then using adverbs, material processes. Nah, di sini ada penggunaan past tense. Apa itu maksudnya? Nah, but if using past tense in explaining news events, when you want to explaining a news event, nah kalian gunakan tuh past tense. But if it's a fact atau dia itu fakta until now and still happen or still in the form of fact, then can use simple present tense. Jadi kalian itu kalau menggunakan kalau untuk menjelaskan news items itu kalian bisa menggunakan past tense. Tapi kalau misalkan kalian itu menganggap bahwa masih dalam fakta kata-katanya atau bentuk kalimatnya, kalian bisa menggunakan simple present tense. Yang kedua itu ada headlining. Nah, headline itu apa sih? Short telegraphic information about story captured in the headline. Jadi itu biasanya pendek dan juga itu informasinya itu biasanya ada di headline-nya atau di kepala beritanya seperti itu. Lanjut ke using adverbs. Nah, using adverbs di sini ada time, place, and manner. Adverbs. Tahu adverbs itu apa? Nah, ada time, waktu. Waktu itu ada 3 o'clock or yesterday. Nah, place itu adalah tempat. Jakarta, Bekasi, Bandung, Bogor. Nah, and manner. Lanjut ke material processes. Dan di sini adalah uses material processes to retell the event. Jadi kalian itu menggunakan bahan yang mana bisa digunakan untuk memberitahukan kembali kejadian yang ada pada news items yang akan kalian buat. Next. Oke.
how to make a good news item. Do you want to use a news item? Of course, let's check it out. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu ada main event or newsworthy event. Yang tadi pertama ya, kita akan membuat sesimpel-simpelnya yang kalian bisa. Nah, di sini untuk main event atau newsworthy event, yang pertama itu kalian harus pahami apa itu main event atau newsworthy event. Nah, main event atau newsworthy event adalah menceritakan suatu kejadian dalam bentuk ringkasan. Short. Nah, simple and short. Ya kan? Lanjut kita ke bagaimana sih? Nah, di sini contohnya ada Borneo Orangutan Survival or BOS Foundation in cooperation with Central Kalimantan Natural Resources Conservation Office or BKSDA and Bukit Baka Bukit Raya National Park or TNBBR Authority released 6 orangutans into the park. Nah, ini adalah contoh yang saya berikan tentang main event atau newsworthy event. Oke, let's conclude it. First, kita lihat dari sini kalimatnya. Releasing 6 orangutans into the park. Ini adalah main idenya dari scene main event atau main eventnya dari sebuah news item text. Releasing 6 orangutans into the park. Pelepasan 6 orangutan ke cagar alam. Nah, di sini kalian tentang apa sih, Miss? Tentang pelepasan 6 orangutan ke cagar alam. Nah, main event sendiri itu kan dia menceritakan suatu kejadian dalam bentuk ringkasan ya. Lanjut yang keduanya adalah with whom? Dengan siapa? Nah, di sini siapanya ini adalah Borneo Orangutan Survival or BOS Foundation in cooperation with Central Kalimantan Natural Resources Conservation Office or BKSDA and Bukit Baka Bukit Raya National Park or TNBBR. Nah, ini adalah main eventnya. Dengan pertama kita harus tahu berita yang kita mau bawain itu apa. Kalau di sini adalah pelepasan 6 orangutan ke cagar alam, releasing 6 orangutans into the park. Dan juga siapa aja sih yang terlibat di paragraf pertama ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada note-nya, make it simple as you can. Lanjut. Elaboration or background events. Nah, di sini kita lihat yang pertama untuk elaboration or background events itu kalian harus tahu apa itu elaboration and background events. Nah, untuk elaborationnya kalian bisa dilihat di sini ada menjelaskan apa yang terjadi kepada siapa, dalam keadaan apa atau bagaimana. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita akan memasukkan apa yang terjadi, terus siapa aja sih yang terlibat dan juga dalam keadaan apa dan atau bagaimana. Itu adalah news item text untuk elaboration. Nah, di sini ada the orangutans were released after having completed years of rehabilitation. They had to endure an approximately 10 to 12 hour long journey across both land and river to predetermined release points in the TNBBR forest. The 6 orangutans comprise the 3 males, Rosidin, age 20, Tristan 16, and Borneo a year, and then as well as 3 females, Borneo Mother Buntok 12 years, Paija 15 years, Danida 13 years. Nah, ini adalah elaboration yang saya berikan. Sampai sini kita lihat, let's conclude it. Pertama, what happens? Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah the orangutans were released after having completed years of rehabilitation. Orangutan dilepas liarkan setelah menjalani rehabilitasi selama bertahun-tahun.
Ini adalah elaboration-nya. Yang pertama, apa sih yang terjadi? Yang kedua, how about? Nah, itu adalah tentang apa sih? Tentang apa sih dalam elaboration ini yang kalian ingin tuliskan? They had to endure approximately 10 to 12 hour long journey across both land and river. Jadi mereka harus menempuh perjalanan sekitar 10 sampai 12 jam melewati darat. Lalu, siapa? The 6 orangutans comprise 3 males and 3 females. Jadi ada ke-6 orangutan yang mana ada 3 jantan, ada juga 3 betina yang melalui proses rehabilitasi. Oke, next kita bahas source. Nah, source di sini adalah sumber. Nah, pertama pahami dulu nih, apa itu source? Source adalah berisi tentang komentar dari peserta, saksi, dan ahli otoritas tentang kejadian tersebut. Nah, maksudnya di sini apa sih? Komentar peserta, saksi, dan ahli dari otoritas tentang kejadian tersebut. Ya, kita bahas yuk. Di sini, preserving wildlife in its natural forest habitat was a vital step in ensuring that conservation efforts were successful in the long term. Agung Nugroho, the TNBBR, had stated here on Thursday. We at the TNBBR Authority, along with the BOS Foundations, are responsible for ensuring the safety and welfare of these orangutans. We all hope that the released orangutans will form a new, independent, and sustainable wild orangutan population. He emphasized. Nah, di sini adalah bentuk dari source itu dengan menggunakan apostrof dalam menyatakan komentar dari otoritas atau ahli tentang kejadian tersebut. Di sini diambilnya adalah kepala dari TNBBR, yaitu ada Bapak Agung Nugroho. Lanjut, let's conclude it. First, who is the expert? Kita lihat di sini siapa expertnya. Expertnya adalah Bapak Agung Nugroho dari kepala TNBBR, the head of TNBBR, and then using saying verbs. Menggunakan saying verbs. Saying verbs di mana sih, Miss? Saying verbs itu ada di we at the TNBBR Authority, along with the BOS Foundation, are responsible for ensuring the safety and welfare of these orangutans. We all hope that the released orangutans will form a new, independent, and sustainable wild orangutan population, he emphasized. Nah, lanjut kita akan membahas tentang contoh yang tadi kita gabungkan semuanya. Di sini ada Borneo Orangutan Survival or BOS Foundation in cooperation with Central Kalimantan Natural Resources Conservation. Nah, ini semua digabungkan. Lanjut kita akan bedah semuanya. Kita lihat di sini. Pertama, using past tense. Past tense dari mana sih? Dari released. Nah, released di sini adalah bentuk past tense atau bentuk kedua dari regular verb. Apa sih itu regular verb? Regular verb itu adalah kata kerja beraturan, yang mana kalian hanya menambahkan ed untuk verb 2-nya. Sampai sini paham? Kita lanjut. Yang kedua adalah headlining. Headlining maksudnya gimana sih, Miss? Nah, release 6 orangutans into the park. Nah, ini ada headlining-nya, headline-nya atau berita utamanya. Gitu. Lanjut ke mentioning the scene. Mentioning the scene di sini harusnya di awal Borneo, tapi di sini tidak ada. Dan ini adalah headline-nya, kita bahas di sini adalah the park-nya. Lanjut, kita ada using adverbs times. Nah, di sini ada on Thursday. Kita menggunakan adverbs time-nya di sini.
into the park juga bisa jadi adverb time dari si place, adverb place. Nah, yang di stabilo kuningin ini adalah using same verbs. Jadi penggunaan dari kata kerja pengucapan, maksudnya ucapan gitu. Direct and indirect speech-nya. Dari sini adalah direct speech-nya. Ini adalah example-nya. Oke, di sini semuanya sudah terangkum semuanya, sudah saya beritahu semuanya bagaimana cara membuat news item yang baik. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, comment, and subscribe. Oke. Untuk semuanya, apabila ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya via deskripsi di bawah ya, via email atau media sosial yang saya punya. Okay, I think it's enough for me to explain about the news item tags. Semoga semuanya bermanfaat, semoga kalian bisa paham, semoga juga apa yang sudah sampaikan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari untuk pembuatan news item text. Okay, I think it's enough for me. Thank you for attention and see you again. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.